sebagai tanda kebaikan-kebaikan beliau, dan semoga ibadahnya di bulan Ramadan menjadi penghapus seluruh dosa-dosanya dan mudah juga menjadi ladang pergembiraan. Atas nama pribadi dan suratul Fatihah untuk almarhum Haji Abdul Razak dan untuk keluarga kita semua, untuk orang tua yang sudah kita tinggal atau meninggalkan kita. Mari sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمد وما هو يكافئ مزيده ربنا ولك الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفره واعف عنه اللهم اغفر نزله ووسع مدخله وابدل له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم ادخله فسيح جناتك اللهم ادخله فسيح جناتك اللهم ادخله فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ya Ghafir ya Ghafur ya Ghaffar. Ampunkanlah dosa-dosa datuk kami almarhum Haji Abdul Razak Den bin Haji Dul Saman. Ya Allah, semoga keberkahan Ramadan, rahmat bulan Ramadan senantiasa terlimpah kepada beliau dan terlimpah kepada kebaikan keluarga beliau dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, lapangkanlah kubur almarhum sejauh matanya memandang dan berikanlah kepadanya sebagai nikmat surgamu di dalam kuburnya dan berikanlah kepadanya kenikmatan nikmat dalam kubur sebagaimana yang kau berikan kepada orang-orang yang beriman yang kau kehendaki. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Ghafiru ya Ghafuru ya Ghaffar. Jadikanlah semua ibadah-ibadahnya dan semua kebaikan beliau semasa hidupnya sebagai pemberat timbangan amal akhiratnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kuatkanlah keluarganya, bukanlah keluarganya yang tinggal untuk menghadapi semua ini dengan penuh keridhaan, dengan penuh ketawakalan kepada Engkau ya Allah. Ya Wakil, ya Wakil, ya Wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nika salamatan fid din wa afiatan fil jasad. وزيادة في العلم بركة الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في ليلة هذا الشهر الشريف سعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada tujuan utama kita bertakziah pada malam hari ini, tentu adalah untuk mendoakan almarhum. Dan yang kedua adalah untuk menjadikan kematian sebagai mau'izah. Kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik buat kita semua. Di Zoom yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perantaraan Ustadz Ali Imran Al-Hafidh. Saya bisa menjadi bagian dari pertemuan pada malam hari ini. Dan tentu saya katakan tadi, nasihat terbesar adalah untuk kita. Pandemi ini membuat kematian sebagai barang murah. Berapa banyak di masa pandemi ini orang-orang yang kita kenal, bahkan orang yang kita cintai, meninggal dunia. Begitu juga sakit. Sakit seakan-akan sudah menjadi barang biasa hari ini. Sepertinya lingkaran kematian sudah semakin dekat menghampiri kita semua. Dan tidak mengenal usia. Pertanyaannya adalah, dalam keadaan bagaimana kelak nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini satu pertanyaan yang kita harus bisa menjawabnya dan harus bisa membuat perencanaan dengan baik. Dan perencanaan yang kita baik, perencanaan terbaik kita itu yang harus kita kerjakan. Mulai dari satu pertanyaan yang sederhana. Suka atau tidak suka? Siap atau tidak siap? Senang atau tidak senang? Percayalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya adalah, dalam keadaan bagaimana kelak kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu berharaplah jangan sampai perjumpaan kematian lewat kematian itu kita berjumpa dengan Allah dalam kita bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Berharaplah satu hari nanti perjumpaan kita lewat sebuah kematian ketika kita dalam keadaan taat kepadanya. Ya Rabb, dapatilah kami, jumpailah kami saat kami sedang beriman, bertakwa dengan keimanan dan yang paling puncak dari ketakwaan kami. Ya Rabb, jangan sampai keadaan kami saat berjumpa dengan Engkau ketika nyawa Engkau cabut sementara kami dalam keadaan bermaksiat kepadamu. Ya Rabb, jika kematian itu pasti dan memang kematian adalah bagian dari kehidupan kami itu sendiri, maka ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan sudah pasrah sepenuhnya menjadi seorang muslim dan wafat dalam keadaan kata-kata terakhir kami adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sebetulnya setiap kita sudah bisa menebak
dalam keadaan bagaimana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan sudah bisa menebak bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara hidupmu, begitu pula cara matimu. Orang-orang yang menghabiskan waktunya menjadi geng motor dan bertaruh di situ, kemudian menghabiskan waktu untuk bagaimana menjadi pemenang dalam geng motornya, ya mayoritas mati dalam keadaan seperti itu. Mayoritas para pencari dunia di bulan Ramadan pun masih dunia yang difikirkannya, masih uang yang menjadi tingkat obsesi tertingginya, ya niscaya. Kalau di bulan Ramadan pun masih seperti itu, ya matinya niscaya dalam seperti itu. Masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan, masih. Walau ini bulan ampunan, walau ini bulan takwa, mayoritas waktunya tidak beda dengan waktu selain Ramadan. Kemungkinan besar orang ini ya wafat dalam keadaan seperti itu. Wal'iyadzubillah. Bagaimana keadaan cara hidupmu, seperti itu nanti matimu. Sebaliknya, ada orang-orang yang di bulan Ramadan ini menyadari bahwa kematian itu pasti. Bahkan kematian itu adalah awal daripada kehidupan. Bukankah kita sebelum ini dalam keadaan benda mati, lalu menjadi makhluk hidup? Yukhrijul hayya minal mayyit. Yang mengeluarkan setiap yang hidup dari barang yang mati. Ya. Jadi sebelum hidup kita adalah mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Melihat surah ini, jelas sekali bahwa alladzi khalaqal mauta wal haya, kata al-maut dulu yang diciptakan. Bahwa kematian adalah bagian daripada kehidupan abadi kita. Artinya mati permulaan dari hidup abadi. Sederhananya begini. Ibu-ibu yang ingin meremajakan kulitnya supaya keluar kulit yang remaja, kulit baru, berarti kan harus mematikan kulit yang lama. Artinya, matinya kulit adalah bagian daripada tumbuhnya kulit baru. Begitu juga kita. Matinya kita sebetulnya adalah permulaan dari kehidupan yang baru di alam yang lain. Nah, alladzi khalaqal mauta wal haya, apa maksud tujuan Tuhan pencipta makhluk yang bernama kematian dan kehidupan ini? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Supaya apa? Supaya dilihat siapa di antara kamu yang ahsanu amala, yang paling baik amal salehnya. Apa itu ahsanu amala? Dua kriterianya. Akhlasuhum, siapa yang paling ikhlas karena Allah melakukannya, tapi ini tidak cukup. Dan yang kedua adalah atba'uhum, aswabuhum, siapa yang paling benar ittiba'nya kepada Nabi SAW. Begitu sebagian ahli tafsir mendefinisikan ahsanu amala. Jadi orang yang paling beruntung dalam menyikapi makhluk yang bernama kematian dalam kehidupannya, atau siap menjemput kehidupan baru dengan mempersiapkan kematian hari ini, adalah untuk menjadi orang yang paling ikhlas amalnya dan orang yang paling benar mencontoh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang paling beruntung, dan itulah tujuan diciptakan makhluk yang bernama kematian dan kehidupan. Hadirin rahimakumullah wa ra'akum. Semoga yang hadir semua di sini
termasuk yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar tidak bisa dicapai dengan biasa-biasa saja. Saya mau tanya, Qadar ini peristiwa biasa atau luar biasa? Lailatul Qadar ini peristiwa biasa atau luar biasa? Luar biasa. Apakah bisa sesuatu yang luar biasa dicapai dengan biasa saja? Tidak. Dan hal pertama yang harus kita capai sebelum mendapatkan Lailatul Qadar adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang ingin mencapai derajat ahsanu amalan yang paling baik di bulan Ramadan ini, maka capailah takwa yang paling tinggi. La'allakum tattaqunnya yang paling tinggi. Mudah-mudahan kalaupun harus diwafatkan di bulan Ramadan, semoga bulan ampunan ini kita sudah mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosa. Itulah ahsanu amala, menjadi orang yang paling bertakwa di bulan Ramadan. Dan waktu yang paling tepat untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini adalah di sepertiga akhir malam. Jangan tidur minimal dari pukul 2 dini hari sampai fajar. Itulah waktu di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia yang tidak akan kembali ke singgasananya yang bernama Arasy sebelum mengampunkan dosa-dosa orang yang memohon ampun pada saat itu. Dan pekerjaan paling tepat untuk dikerjakan pada waktu sahur bukanlah makan dan minum. Wabil asharihum yastaghfirun. Perbanyak istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa. Tapi sayang, ada orang yang bangun sahurnya cuma untuk makan. Sedikit sekali istighfarnya. Bahkan dia tidak peduli Tuhannya turun secara zat ke langit dunia. Dia cuekin, dia abaikan, dia tinggal tidur, dia tinggal makan. Tanpa ada istighfar sekalipun. Saudara-saudara yang berbahagia, semoga target ahsanu amala di bulan Ramadan menjadi orang bertakwa bisa kita mulai dari mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Allahumma amin. Maka pesan saya, jangan biarkan ada satu noda dosa pun yang tersisa di dalam hati kita semua di bulan penuh ini, kalau mau termasuk orang-orang yang beruntung menghadapi kematian kelak. Insya Allah. Orang-orang yang selama hidupnya berjuang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan maghfiratan ba'dal maut. Mendapatkan ampunan setelah kematiannya juga. Ya, padahal sudah mati tapi masih mendapatkan ampunan. Wa maghfiratan ba'dal maut. Kenapa? Karena orang ini sudah dimampukan taubatan qoblal maut. Sebelum matinya, gaya hidup orang ini adalah gaya hidup orang bertobat yang selalu menjadikan setiap momentum adalah untuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Orang-orang seperti ini mudah-mudahan semua yang hadir di sini. Saya doakan semoga kita semua yang hadir di sini menjadikan memohon ampun atas dosa-dosa sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu, semua ibadah, tilawah Qur'annya, tadarusnya, tadaburnya, memberi makan orang berpuasa, tujuan-tujuan utamanya diantaranya adalah agar mendapatkan ampunan dosa-dosa. Begitu juga sedekah-sedekahnya. Semua ditujukan agar bisa mendapatkan ampunan atas dosa-dosa. Inilah orang yang sudah melakukan yang namanya ahsanu amalan. Yang paling pertama. Dan itu permulaan yang paling bagus. Puncaknya adalah ingin menjadi orang ahsanu amalan. Semoga saya doakan. Ini malam keberapa? Malam ke-20. Tadi siang kita berpuasa hari yang keberapa? Ada yang lupa saking nggak seriusnya dengan puasanya. Nggak tahu Ustaz sudah yang keberapa hari ini. Padahal
ini harus dia ketahui. Kenapa? Karena kita sebentar lagi masuk ke etape 10 hari yang ketiga, di mana program hidup kita, cara kerja, cara tidur, semua sudah diatur waktunya supaya malam hari waktu kita bisa maksimal tahari Lailatul Qadar untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Saya tidak ingin berlama-lama pada kesempatan ini. Saya cuma ingin berpesan itu saja. Singkat, tapi jika poin-poin yang saya sampaikan itu semua dikerjakan, ringkasnya, kenapa harus ada kematian dan kehidupan? Supaya ada upaya ahsanu amalan. Apa itu ahsanu amalan? Aswabuhu akhlasuhum wa aswabuhum. Siapa yang paling ikhlas dan paling benar mencontoh Nabi SAW. Untuknya menjadi ahsanu amalan di bulan Ramadan ini. Cari takwa yang paling tinggi, la'allakum tattaqunnya. Bagaimana caranya? Targetkan untuk menjadi yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dari mana mulainya? Mulainya dari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kesempatan yang paling bagus? Dimulai dari waktu sahur, sepertiga akhir malam. Bagaimana siangnya? Semua aktivitas. Tadarusnya, sholatnya, sodakohnya, memberikan makan orang lain, doa-doanya. Semua untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulan materi takziah hari ketiga pada malam hari ini. Saya Bakhtiar Nasir mohon undur diri dan mohon maaf jika ada yang kurang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sabil masih dibuka. Ya. Jazakallahu khair Ustaz Bakhtiar Nasir atas doanya untuk kita, untuk almarhum Haji Abdul Razak, dan tentunya juga tak lupa pesan yang sangat-sangat luar biasa untuk kita yang hadir semua di majelis ini, baik yang secara offline maupun juga online, di mana kita diarahkan untuk menjadikan kematian adalah satu-satunya pengingat kita dan harus dipersiapkan dengan maksimal. Dan terlebih lagi di bulan Ramadan ini kita bertepatan juga dengan memasuki 10 hari terakhir Ramadan, sehingga apapun nanti yang terjadi kepada kita, apabila Allah panjangkan usia, Allah panjangkan umur kita untuk bertemu di Ramadan berikutnya, menjadikan ini semua sebagai sebuah perbaikan. Dan ketika takdir Allah berkata lain, Allah tidak menyampaikan kita kepada Ramadan, tapi justru di Ramadan ini kita harus juga berpulang, kita harus dapat mempersiapkan dengan bekal-bekal terbaiknya. Kurang lebih begitu, Ustaz Bakhtiar Nasir. Terima kasih sekali lagi atas doanya, kemudian juga pesannya untuk kita semua yang hadir di sini, dan insya Allah kami yang ada di majelis ini mendoakan keberkahan, keselamatan, dan kesehatan untuk Ustaz Bakhtiar Nasir. Saya bertemu di kesempatan berikutnya, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan Bapak Ibu yang hadir sebagai keluarga yang ada di sambungan Zoom maupun juga hadir secara offline. Tadi sudah kita simak bersama mengawali acara kita pada hari ini, di mana kita melakukan doa bersama sekaligus tausiah virtual di 3 hari berpulangnya ayah atau datuk kami tercinta Haji Abdul Razak bin Haji Dul Saman, yang mana tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Bakhtiar Nasir
Melalui doa-doa semua yang hadir di sini, Allah berikan kelapangan kubur, kemudian juga pencahayaan kubur, serta juga penjagaan terbaik, meskipun beliau sudah berpulang ke rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Baik hadirin dan juga jamaah yang ada di doa bersama pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan kembali untuk berdoa bersama, dan untuk sesi ini akan dipimpin oleh Ustadz Ali Imran Al-Hafiz. Ustadz Ali Imran. Seperti yang telah disampaikan dan diamalkan kepada saya, kita ngaji dulu sebentar sesuai dengan kita niat sekali. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ. قالوا إنا تطيرنا
تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولم يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا
كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي
بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا إليك محتاجون فأعطنا وعلى الطاعة عاجزون فاقبلنا وهب لنا قدرة على طاعتك وعجزا عن معصيتك واستسلاما لربوبيتك وصبرا على أحكام إلهيتك واجعلنا ممن دخل بياتك الرضا اللهم حقق إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسم مدخلهم وكن نزلهم وسبلهم كم الثوب الأنتنس اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقبولا الرحمن على جمعا وتفرقنا بعدها تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami jadikanlah majelis ini selamanya majelis yang engkau ridhai dan engkau cintai ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah perpisahan majelis ini perpisahan yang engkau pelihara birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Bapak Ibu yang online maupun juga yang offline. Baru saja kita bersama-sama membacakan Yasin dan juga doa yang dipimpin oleh Ustadz Ali Indra Al-Hafiz, dan insya Allah dengan doa-doa yang datangnya dari hati kita semua masing-masing yang tulus memperluas, memperlapang dan juga memberikan kenikmatan di kubur untuk ayahanda tercinta Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Samad. Amin. Dan selanjutnya pada kesempatan hari ini juga akan disampaikan testimoni atau juga disampaikan pidato dari perwakilan keluarga yang akan disampaikan dalam hal ini oleh Bapak Ridwan. Misalkan Bapak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, serta taufik dan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu semua diberikan nikmat kesempatan untuk hadir ke pengajian keluarga kami, yaitu keluarga Abdul Razak bin Haji Abdul Samad. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan
kepada kita semua dapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya ucapan terima kasih kita sampaikan. Kami silakan. Dan di depan bapak-bapak semua saudara-saudara yang online bisa menikmati di rumah masing-masing. Pertama-tama saya mewakili keluarga besar bapak kami yang tercinta almarhum Rajak bin Ajidul Saman yang orang-orang mendahului kita, dan kami sangat berterima kasih atas bantuan khususnya bagi tetangga kami yang telah membantu kami dari mulai memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkannya. Itu tidak bisa kami ucapkan dengan bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua tetangga kami telah menyempatkan waktu pada bulan puasa, sehingga waktu yang harusnya untuk istirahat sehingga untuk membantu kami sekeluarga. Saya sangat berterima kasih proses dari mulai ayahanda kami yaitu Bapak Abdul Rajak ketika wafat dan sampai dikuburkannya berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Dan proses penguburan dari mulai memandikan, mengapani, mensolatkan dan menguburkannya prosesnya sangat cepat. Ketika kami tahu bahwa ayah kami sudah tidak ada mulai mungkin sekitar jam 3:30 pagi, kemudian dinyatakan oleh Dokter Septian pada jam 3:55 dinyatakan bahwa ayah kami telah meninggal, sampai dengan proses semua yang kami lakukan semua tepat waktu, dan kita habis sholat subuh kita memandikan, proses memandikan pun juga tepat waktu. Kemudian rencana yang kami sebelumnya mencari makam, akhirnya kita mendapatkan makam, dan prosesnya nanti kita mensolatkan berangkat dari rumah jam 9:30, tepat waktu 9:30, sehingga kita pemakaman sebelum jam 12. Artinya kita jam 11 kita sudah Aduh, sedih tadi. Aku di situ, aku di rumah. dan waktu yang istilahnya yang proses ini mendadak segala macam, sehingga kami mohon maaf jika tidak berkenan apa yang kami hidangkan. Sekali lagi kami keluarga besar Abdul Rajak bin semua. Untuk itu tidak banyak yang bisa kita sampaikan lagi. Sekali lagi kami mohon maaf dan berterima kasih. Mudah-mudahan semua yang bantuan Bapak Ibu semua akan mewakili
mewakili keluarga besar. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini jamaah hadir baik melalui sambungan langsung maupun langsung di kediaman pada malam hari ini kita sudah bersama-sama ikuti mulai dari doa bersama tausiah virtual yang tadi sudah kita simak dan pusat afirmasi dan melanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Ali Bang Hafiz dan juga menutup dengan sambutan dari Bapak Haji Ridwan. Dan insya Allah dengan kehadiran kita semua di sini bisa menjadi kebaikan dan insya Allah juga menjadi pahala yang berlipat dalam bulan Ramadan ini untuk Bapak Ibu yang hadir yang bersambung secara online dan sekaligus juga menjadi pemberat amal kebaikan untuk almarhum Bapak Haji Abdul Rahman bin Haji bersama. Dan begitu juga hari ini terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh partisipasi wakil hari ini. Tutup secara foto bersama untuk yang ada di line Zoom. Baik, dan saya persilakan untuk Bapak Ibu yang ada di line Zoom untuk bisa Ya. sebagai kenangan bahwasanya pada malam hari ini sudah kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa bersama untuk juga memberikan bakti terbaik kepada almarhum Haji Abdul Razak bin Haji Dosaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang ada tolong jangan di mute. Tolong on cam. On cam. On cam. On cam semua untuk dokumentasi. On cam. Oke. Bapak-bapak, Ibu, saudara semua, tolong dibuka kameranya. Mau foto bersama untuk dokumentasi. Kang senyum. Buka kameranya.
akan menghitung bersama-sama. Saya di depan Bapak Ibu, saya pamit. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam. Kampo. Terima kasih Sehat untuk selalu. para audiens yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Untuk yang ada kegiatan lain atau ada keperluan lain bisa untuk live dari Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, Rafa. Kurang keras, Rafa. Kabar. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Para audiens yang sudah hadir pada malam hari ini, sekian acara pengajian untuk almarhum datuk kami Abdul Razak. Ya. Untuk sekiranya jika ada yang masih ada keperluan lain atau ada kegiatan lain bisa meninggalkan online meeting pada malam ini. Terima kasih banyak. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sahur. Nek Kabir. Sehat, Nek. Assalamualaikum. On, mic-nya on. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka. Di-mute itu. Unmute ko dai. Panci. Si Rusdi sehat, si Rusdi. Halo. Ah, Ya, ada suara ya?
Ada, Cik. Videonya sekarang, Pak. Videonya kepencet. Videonya dipencet nggak, Cik? On kan. Nah, benar. Benar. Peri tadi mana, Peri? Oh, ini ponakan jatuhnya. Ponakan. Aduh, apa ini? Assalamualaikum. Halo, sehat kali. Salam sehat. Sehat tuh. Ya. Ya, Bang Cik sehat-sehat di Lampung. Ya, Lampung sehat. Lockdown. Dan yang dari jauh Lampung lockdown. Lampung ini. Alhamdulillah. Temu keluarga malam nih. Siapa ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Malah Lampung Kak. Mana nih Bang Wan? ya malah di mana malah? Sehat, mau asli malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung, malah. Ini baterainya habis nih mau live. Oh, baterai habis. Ya. Beli. Iya. Dicas. Baterainya dicas. Eko Pak. Nah, pamit. Semua. Yuk. Ya. Dadah. Sehat selalu. Amin. Rabbal alamin. Amin. Sofat. Ya. Mana? Eko. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.